Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how is everything? I hope everything is fine, great, and fantastic. Well, this is Bahasa Lampung Time with Miss Nadia. Hari ini kita masih akan belajar tentang kata ganti orang dalam bahasa Lampung. But before we start our lesson today, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bersama-sama membaca Pancasila dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiddos, do you remember about kata ganti orang dalam bahasa Lampung? Coba kalian ingat-ingat, masih ingatkah kalian apa bahasa Lampung dari kata mereka? Dalam bahasa Perwatin maupun dalam bahasa Merwatin. Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kata ganti orang dalam ragam bahasa Perwatin maupun dalam ragam bahasa Merwatin. Tata cara dalam penggunaan kata ganti orang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama. Ini digunakan untuk menggantikan orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama juga dibagi menjadi dua, yakni orang pertama tunggal maupun orang pertama jamak. Untuk orang pertama tunggal itu adalah nya, yang artinya adalah aku jika berbicara kepada teman sebaya, dan sikin dua yang artinya adalah saya, yang digunakan jika berbicara kepada orang yang lebih tua. Sedangkan orang pertama jamak itu adalah sikam yang artinya kami, dan juga kham yang artinya kita jika digunakan dalam berbicara kepada teman sebaya, ataupun kham kumpo yang kita gunakan jika berbicara kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Ini digunakan untuk menggantikan orang yang diajak bicara. Sama seperti tadi, ada orang kedua tunggal dan juga ada orang kedua jamak. Untuk orang kedua tunggal itu adalah niku yang artinya kamu jika kita berbicara dengan teman sebaya atau yang lebih muda. Kemudian ada puskam yang kita gunakan jika berbicara kepada orang yang lebih tua. Sedangkan orang kedua jamak itu adalah kuti yang artinya adalah kalian jika digunakan kepada teman sebaya, dan juga kuti kumpo jika digunakan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga. Ini digunakan untuk menggantikan orang yang dibicarakan. Sama seperti tadi, ada orang ketiga tunggal dan juga ada orang ketiga jamak. Untuk orang ketiga tunggal itu adalah ya, yang artinya dia jika kita berbicara kepada teman sebaya atau yang lebih muda. Kemudian ada beliau yang artinya juga adalah dia, tapi digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Kemudian orang ketiga jamak itu ada tian yang artinya adalah mereka jika kita berbicara kepada orang yang lebih muda maupun yang sebaya, dan tian kumpo yang artinya mereka sekalian jika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati.
That's all about the material today. But before we close our lesson today, let's pray together with saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you enjoy my video. Thank you very much for watching, and I will see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.